warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin al-mu'tadilin. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrabatil abyar wa miftah babil yasar sayyidina wa nabiyyina Muhammadin al-mukhtar wa alihi athhar wa ashabihi akhyar adada ni'amillahi wa ikramihi. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamiman ala sayyidina Muhammadin nabi tanqalu bihi aqrabi wa tanqalu bihi وتقبل بالحوائج وتنال بالرذائل وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Pertama, saya sampaikan salam takdim dan hormat kepada Bapak Awai, panggilannya Awai. Yang biasa beliau sudah menjadi pemimpin kita. Semoga beliau disehatkan sesuai keluarganya dan semua keluarga yang meninggal, dan juga kepada semua yang hadir, remaja tidak dulu yang selalu hadir bersama di majelis rutin malam Sabtu kita. Semoga ini dijadikan wasilah menghapuskan dosa-dosa kita, dosa ayah kita, dosa keluarga kita yang lain. Amin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmatnya, dan dari nikmat itu kita ikhtiar untuk kita bisa beramal saleh dan beribadah. Kita berharap bahwa semua aktivitas amaliyah dan ibadah yang sudah dan sedang kita lakukan ini dijadikan amal saleh dan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam dan berkah kepada Nabi kita baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, orang-orang soleh setelahnya. Juga kita berdoa kepada Allah supaya diri kita dan semua orang-orang yang bersama dengan kita nanti di yaumil qiyamah Allah izinkan mendapat pertolongan syafaat dari baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para remaja budak yang bahagia, malam ini kita ketepatan di rumahnya Bapak Awang. Kalau saya namanya namanya Saiful Anwar Al-Fawzi. Saya belum tahu nama panjang. Kenalnya Bang Awang.
Ya, alhamdulillah bisa bertemu tempat ini, dan secara pribadi saya ada rasa bahagia. Ya. Kenapa demikian? Karena memang berulang kali saya sudah berdoa awal udah kabar akhirnya alhamdulillah izin Allah dan dipermudah dan dilancarkan niat baiknya. Semoga menjadikan tawaran yang sesuai Allah dan kita semua menjadi bagian dari orang-orang yang Allah catat sebagai keluarga sukses dunia dan sukses akhirat. Amin. Malam ini kita akan bicara akan ngobrol berkaitan dengan Baitul Jannah. Tadi lihat di apa namanya di WA udah ada temanya Baitul Jannah, rumahku surga. Emang harus begitu ya. Jadi orang mukmin, orang yang beriman kepada Allah itu harus selalu dalam keadaan bahagia. Ya. Ada satu ayat dalam Al-Quran di surat Al-Mu'minun, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Sadaqallahu a'lam. Terjemahannya kurang lebih demikian. Apakah kalian mengira kami ciptakan kalian secara main-main? Wa annakum ilaina la turja'un, dan juga apakah kalian itu tidak akan dikembalikan kepada kami? Kira-kira demikian. Jadi ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita manusia ini bukan main-main. Artinya apa? Allah menciptakan kita manusia ada tugas, ada aturan, ada pahala, ada dosa, ada dunia, ada akhirat, ya. Ada baik, ada buruk. Maka sebagai orang yang beriman kepada Allah, kita harus taat aturan Allah, ya. Kita harus bisa memilih yang baik yang Allah pilih. Jadi kalau kita sudah mulai bisa menelaah, berpikir tentang hal-hal yang baik, maka itu harus segera dilakukan. Maka ada ungkapan jangan suka menunda, jangan menunda sesuatu yang baik. Jangan menunda. Sebab kenapa? Kalau ditunda nanti akhirnya setan ganggu. Kebaikan itu tidak buru-buru dilakukan, malah bisa jadi kebaikan itu ditinggalkan. Jadi kita di dunia ini punya tugas, ya. Allah berikan aturan supaya kita berbuat sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-Kahfi ada ayat ini. Allah inna ja'alna ma'al ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami jadikan dunia ini perhiasan buat kalian, ya. Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, untuk kami uji siapa yang paling baik amalnya di antara kalian. Jadi Allah ciptakan dunia ini sebagai perhiasan, sebagai perhiasan. Ingat ya, kalau dunia artinya semua yang nempel sama kita, harta, mau istri, mau anak, ya, jabatan, semuanya perhiasan, dan itu menjadi ujian, ya. Tahu ujian? Tahu ujian? Nah, iya. Jadi kita di dunia ini lagi ujian, diuji sama Allah. Allah pengen lihat siapa dengan ujian itu yang paling baik amal.
kepada ucapan akhirnya mata dunia itu perhiasan wa khairu mata'iha al-mar'atu dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita salihah. Wanita salihah. Kenapa wanita salihah disebut sebagai permata perhiasan yang paling baik di dunia? Karena wanita salihah nanti dari situ akan lahir keturunan-keturunan yang baik, jadi berlanjut kebaikan, tidak putus. Kembali kepada dunia Indonesia, ya. Dulu masih anak-anak, ya, kita sering main. Kalau hujan, ya hujanan, ya. Kalau melihat kali pengen mandi, itu kan ya. Pokoknya gitu ya. Lagi zaman kecil, tahun-tahun 80-an, kecil 80-an ya. Kalau berangkat sekolah tuh mungkin anak sekarang nggak ngalamin. Dulu kita jalan kaki ke sekolah, sekolahnya jauh. Tapi kalau di jalan ada mobil bak, biasa naik gitu, naik mobil bak, namanya BTM. Sampai sekarang nggak tahu artinya BTM apa. Ya, bang mobil ya. Bang dulu, iya, bang dulu. Dan baju yang kita pakai buat sekolah itu, baju pada sama mas, putih merah, baju putih, celana merah SD ya. Itu baju putihnya kadang-kadang dimasukin ke tas, kita pakai apa? Pakai kaos, karena takut kotor. Pulangnya juga begitu, pulang sekolah, baju dimasukin ke tas. Yang dipakai kaos, sebab pulang sekolah nggak buru-buru pulang, kemudian sama ya, luar biasa. Jadi apa yang ingin saya sampaikan bahwa dunia ini tempat ujian, ya. Karena tempat ujian kita jangan banyak cukup main waktu kecil aja dah, main-main ya. Kalau sekarang sudah bisa memilah dan memilih mana yang baik, mana yang jelek, maka kita nggak usah main-main. Hiburan boleh sesaat saja, ya. Jangan habis waktu lebih banyak untuk hiburan. Jangan. Ya. Sebab kenapa? Sebab semua yang kita jalani dari mulai balik, ya, itu sudah mulai otomatis tercatat amal-amal dia. Otomatis tercatat amal dia. Ya. Gak akan berkurang, gak akan lebih, sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Allah kirim namanya malaikat kiraman katibin, tukang nyatet, setia dia. Ketika kita rame-rame begini atau ketika sendiri catat semua amal. Hadirin hadirat yang pendahulu yang berbahagia, jadi kita ingatkan kembali bahwa dunia ini tempat ujian. Nanti kalau satu saat kertas ujian itu diambil sama Allah, tahu kertas ujian? Kita lagi ujian, kertasnya diambil sama Allah dengan paksa. Apa artinya? Hah? Mati. Kertasnya diambil sama Allah paksa. Udah selesai kan ujiannya, ya? Selesai. Apa kata Allah? Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jadi ajal kalau sudah datang nggak bisa mundur, nggak bisa mati sesaat bisa. Pokoknya udah jam itu, waktu itu, tempatnya di situ ya udah. Kalau ibaratnya kita lagi ujian, kita pasti diambil dengan paksa, selesai ujian kami. Ya. Kalau sudah seperti itu, apa yang bisa kita lakukan? Tidak ada. Hanya orang-orang yang sudah wafat, ya,
yang sekarang berada di alam bawah itu, mereka itu sedang menunggu, sedang ada di ruang tunggu. Ya, kertas ujiannya diambil, dimasukkan ke ruang tunggu. Berapa lama di ruang tunggu? Sampai nanti yaumul jazaa, sampai hari balasan. Dalam Al-Quran disebutkan wa min waraihim barzakhun ila yaumil ba'tsun. Di hadapan mereka ada barzakh, ya sampai nanti hari yaumil ba'tsun. Lama itu. Kalau yang soleh nunggunya enak, tempat waktunya berasal, enggak makanan disiapin. Dalam belajar di waktu itu, ya, yang soleh, yang beriman kepada Allah, yang taat, ruang tunggunya enak. Tapi kalau yang orang-orang kafir atau orang Islam yang berdosa, ruang tunggunya sendiri, nggak ada AC-nya. Boro-boro dikasih makanan enak, makanan yang nggak enak di dunia dikasih itu. Wah, hasil yang enak banget. Ya. Tapi memang itu hasil dia dari ketika masih sesuai amal. Hadirin berbahagia. Maka sekali lagi bahwa dunia ini tempat uji. Ayo ingat diri masing-masing, ya, kalian yang masih muda, masih panjang langkahnya, mulailah menata hidup, ya. Jangan sampai waktunya habis untuk main-main. Harus ada tujuan. Karena kita orang Islam yang beriman, hidup kita punya tujuan. Apa tujuan kita? Bahagia dunia, bahagia kita. Kebahagiaan dunia kita cari, tapi kebahagiaan akhirat jangan dilupa. Kemudian ingin saya sampaikan juga pada kesempatan ini, sebagai orang Islam yang beriman kepada Allah, kita tidak boleh putus asa. Ya, nggak usah lihat orang lain udah sukses, sudah kerja begini, udah begini, nggak usah, ya. Jadilah diri kita sendiri dengan terus bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya. Lain syajatum, anda kalian bersyukur atas nikmatku, pasti ada beberapa resep supaya kita girohnya, semangatnya kuat, ya, supaya tidak pedes. Di antaranya yang pertama resepnya berdoa. Ingat ya, berdoa. Jangan enggak berdoa. Dan berdoa itu jangan kalau lagi susah. Kebanyakan orang-orang berdoa itu ingatnya kalau lagi susah. Kalau seneng dia lupa. Enggak usah jauh-jauh. Lihat diri sendiri, lihat diri masing-masing, ya. Kalau lagi sendiri sholatnya cepat benar, ya. Kalau lagi sendiri di kamar sholatnya kadang-kadang baju yang dipakai tidur dipakai buat sholat. Yang rapi sholat, mulai dari wudhunya kudu rapi, ya. Orang yang rapi sholatnya insya Allah punya rapi, ya. Kalau bisa baju buat sholat dipisah, kayak perempuan itu kena buat sholat, ya. Dan kena juga jangan punya satu yang banyak, kena punya satu. Lebaran atau lebaran itu lagi masih itu lagi, ya. Warna putihnya udah gak kelihatan putih, masih belum mau kena 7, ya. Hari Senin warna ini, hari Selasa setiap hari ganti ini, ya. Baju dibeli, baju dibeli, mau kena buat sholat
Dari SMP sampai udah nikah masih yang itu. Darul Quran. Jangan ya, beli sesuatu yang buat ibadah. Sama yang laki juga, sarung, eci, sarung belinya cuma sekali dulu. Kok SMA kemarin dibagi. Beli ya, buat sholat dulu pakai duit sendiri. Kalau kondangan rapi, buat tangan panjang anak muda ya, baju tangan panjang wangi, giliran sholat ya Allah, baju yang bekas tidur bangun itu dipakai buat sholat. Kadang-kadang pulang main, pulang begadang ya, bagus kalau sholat subuh pulang begadang tidur kagak sholat subuh. Jangan ya, ayo kita orang Islam, kita harus bangga sama agama kita dan kita harus rapi dengan syariat kita, terutama sholat. Percaya kalau kamu rapi sholatnya nanti hidup kamu mati ya. Jadi kuncinya pengen rapi hidup kita. Kalau pengen rapikan sholat. Iya, sholat itu kita sedang berdialog sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia ketemu Allah nggak rapi, ya. Kalau ketemu keluarga rapi. Apalagi kalau mau wisuda. Yang ya, saya mengajak pada sekolah kita harus bisa nanti dalam sholat. Jadi doa yang pertama, doa sholat doa. Jangan malas buat berdoa. Ini dasar. Doa juga ada aturannya. Paling tidak yang pertama itu mohon ampun atas dosa-dosa kita ampun. Juga mohon ampun untuk orang tua. Ya, itu minta ampun sama Allah atas kesalahan dosa-dosa orang tua. Ya, minta ampun, mau minta apa sama Allah? Ucapkan saja dengan khusyuk. Yang kedua, ingat, tahu ingat. Kan? Lupaan. Lupaan waktu dulu. Jangan ingatnya sama, kalau sama wadon ingatnya kenceng. Ungkuruni antum, ingat kepadaku maka aku akan ingat kepada kalian. Jadi orang yang banyak ingatnya sama Allah, Allah juga lebih ingat sama orang tersebut. Apa maksudnya? Zikir, ya. Allahnya dibawa kemana-mana, ya. Paling juga orang yang banyak ingat sama Allah, dia ini punya rem. Kalau mau berbuat sesuatu yang jelek, oh iya saya zikir sama Allah, Allah nggak suka. Insya Allah ya, hidupnya juga rapi. Jangan dikira ya, orang bahagia itu yang banyak duitnya, yang banyak tanahnya, yang banyak jam, belum tentu ya, belum tentu. Sebab bahagia itu ukurannya tidak lihat. Ada orang kaya itu ya, pulang untuk pergi gelap, pulang gelap. Pangtoy. Iya. Coba kita pulang pisan ya Pak ya. di rumah emang gak ketemunya. Ya, kita banyak kumpul sama istri sama keluarga. Kau lihat mereka, wah bisa dihitung dalam satu hari. Iya, bukan berarti kok masing-masing urusannya masing-masing. Yang ingin saya tegaskan bahwa ayo
ingat sama Allah, zikrullah, zikir Allahnya dibawa kemana-mana supaya hidup kita rapih, punya rem. Kita bisa memilah mana yang baik, mana yang jelek. Yang ketiga, yakni berpasrah, tawakal. Ya. Jadi kalau udah berdoa, udah ingat sama Allah, ingat segala ikhtiar kita, bekerja yang baik, ya, bergaul yang baik, kemudian kita selanjutnya tawakal, pasrah diri sama Allah. Kalau udah melakukan sesuatu, kita pasrahkan sama Allah, insya Allah ketepatan usaha tidak mengkhianati atau hasil tidak mengkhianati usaha. Kenapa demikian? Karena Allah janji wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang berpasrah diri kepada Allah atas segala ikhtiarnya, maka aku penuhi segala keinginan. Ya. Jadi tawakal itu penting. Ya. Jangan gagal dan jangan. Kalau belum ada keputusan, kejar terus. Ya. Kalau belum ada jalur ini ya. Ikhtiarnya udah kuat. Ya, jadi pasrah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, yang udah berapa? 27 menit atau 30. Saya dapat dengan satu kisah, satu cerita. Ya, jadi begini. Dulu ada sahabat bernama Hanzalah. Ya. Dia ini menikah. Setelah menikah, pengantin baru, ya, namanya pengantin, malu-malu sama Nabi. Nabi, saya izin istirahat, pulang dulu dah. Iya, silakan. Nabi nggak paham, ya. Pengantin baru. Ini kita kemana-mana nih namanya. Ya. Oh, artinya lama puasa baca. Bangun subuh, sholat subuh, pulang lagi ke istrinya. Saya nambah. Tapi pas pulang yang kedua setelah sholat subuh, ya, dia mendengar bahwa kaum muslimin akan berangkat jihad. Hanzalah ini memang menikah Nabi, sahabat-sahabat mulia itu sahabat yang diri Nabi itu luar biasa. Dia izin istrinya berangkat itu pergi jihad. Singkat cerita, Hanzalah syahid wafat, ya, di medan jihad. Lalu kemudian Hanzalah ini terlihat rambutnya basah kayak habis raman. Nanti terdengar kabar bahwa Hanzalah ini waktu berangkat habis subuh itu dia kumpul lagi sama istrinya, belum sempat mandi basah. Jopar. Dalam keadaan junub. Iya, belum mandi. Sampailah berita itu pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, bagaimana Hanzalah ini? Ya, kata istrinya waktu dia berangkat, dia belum sempat mandi. Saking semangatnya pengen jihad, mendengar kabar umat muslim, orang Islam ketika itu akan berperang melawan orang kafir. Hampir lupa. Tapi ya kata Rasulullah,
Alhamdulillah sudah suci, sudah dimandikan oleh para malaikat. Makanya kelihatan basah, kamu udah basah. Luar biasa. Jadi memang orang yang wafat di medan perang membela kebenaran, ya. Apalagi membela lillahi kalimatillah, ya. Insya Allah wafatnya dalam keadaan husnul khotimah. Jadi kesimpulannya, ayo kalian yang masih atau kita semua, ya, jangan takut dalam menjalani hidup, harus optimis. Nggak usah melihat orang lain, nggak usah pengen jadi seperti orang lain, jadi diri sendiri. Kita gali kemampuan kita, terus belajar dan terus belajar, ya. Dan jangan lupa doa, apalagi zikir, apalagi tawakal. Itu boleh, ya. Kerja boleh, kerja keras, sekarang kerja cerdas, ya. Kerja cerdas. Apa maksudnya? Tadi diselingi doa, ya, terus dibarengi dengan berzikir kepada Allah, terus juga diikutkan dengan tawakal, berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah semua ikhtiar-ikhtiar itu akan menjadi menghasilkan yang baik untuk kehidupan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang kita doakan Bang Hawai, Bang Awan, ya, Bang Saiful Anwar Al-Farizi beserta istri dan keluarganya selalu diberikan keberkahan, berkah usia, berkah usaha, berkah rumah tangga, dan kita semua yang hadir juga mendapat keberkahan dari majlis maulid malam ini. Amin ya rabbal alamin. Kita baca surat Al-Fatihah seperti biasa. Kita hadiahkan buat guru kita, buat kedua orang tua kita, ya, dan buat semua keluarga yang bersama dengan kita. Kalau masih ada, ya, kita minta sama Allah dengan surat Al-Fatihah dan semua kebaikan yang ada di tempat ini. Allah berikan wasilah, Allah sehatkan badannya, Allah mudahkan semua urusannya, ya, dan juga Allah sampaikan kepada cita-citanya. Kalau sudah wafat orang tua kita, pasangan kita, dan pasangan kita sudah wafat, khusus kita minta sama Allah, Allah ampuni segala kesalahan dan dosanya, Allah berikan nikmat kubur sampai hari kiamat, dan Allah jadikan kuburnya taman-taman surga. Kita yang hadir pada malam ini, Allah tambahkan kesehatan, Allah tambahkan keberkahan, dan juga Allah berikan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga pengajian ini menjadi wasilah juga Allah mudahkan kita menuju Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin Bang Saiful dan semuanya atas segala kesalahan, kekurangan atau ucapan yang kurang berkenan, yang kurang tertata. Yang benar semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا